Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Kadzalika ana. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai ke selanjutnya, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, berdoa, ikutkan apa yang saya ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma bika asbahna Bika asbahna. wa bika amsayna Wa bika amsayna. wa bika nahya Wa bika nahya. wa bika amutu Wa bika namutu. wa ilaikan nusur. Wa ilaikan nusyur. Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilman. warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, ya, Ustadz ingin bertanya kepada kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran apa ya? Ya, benar sekali. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tajwid. Sebelum itu ada yang tahu sekarang tanggal berapa ya? 24 Oktober 2020. Nah, selanjutnya ini Ustadz ingin menanyakan, siapa guru kalian tajwid sebelumnya? Ya, benar, Ustadz Yogi. Pada kesempatan kali ini, Ana Azza Muhammad Fauzan akan menggantikan Ustadz Yogi untuk pelajaran tentang tajwid. Dan alhamdulillah, Ana sudah meminta izin kepada beliau untuk mengajarkan materi tentang tajwid. Dan ini adalah untuk syarat kelulusan kelas 6, yaitu praktek amalatut tadris. Ya, selanjutnya sebelum kita mulai, saya ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang namanya disebutkan, silahkan bilang hadir sampai telinga Ustadz terdengar. Abdul Aziz Hadir. Ahmad Abbas Hadir. Ahmad Fatin Hadir. Ahmad Iban Hadir. Alan Arfa Dinata Hadir. Albani Ahmad Hadir. Al Fahri. Sebelum itu, semua sudah pegang kitab Tuhfatul Atfal? Baiklah. Sekarang silakan buka halaman 15. Insya Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum mim sukun. 1, 2, 3. Wal mimu in taskun ladi qabla hija. La alifil ladina tilidil hija. Akamu asala satu liman toba. Ifa'u idghamu wa idharu faqas. Fal awalu ifa'u indal ba'i. Wasami syafiya lil qura'i. Wasani idghamu bimisliha ata. Wasa
hukum mim sukun dari bait ke-18. Wal mimu intaskun taji qoblal hija la alifin nainatin lidil hija. Dan mim sukun yang datang sebelum huruf hijaiyah bukan alif lainah bagi orang-orang berakal. Ya, maksudnya adalah hukum mim sukun pengertiannya adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya, semua pasti sudah tahu huruf hijaiyah, ya kan? Huruf hijaiyah saya pengen tanya, ada berapa huruf hijaiyah? 8. Benar sekali, 28. Jadi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang tadi ada 28 itu, ya, itu maksud dari pengertian hukum mim sukun. Kita lanjut ke bait selanjutnya. Ahkamuha thalathatun liman ghabaqa. Ikhfaun, irgomun, wa idhamun faqat. Dan hukum mim sukun itu ada 3, ya. Yang pertama ikhfa, yang kedua idgham, yang ketiga idham. Jadi ada 3 dari hukum-hukum mim sukun. Ada ikhfa, idgham, dan juga idham. Ya. Jadi hukum mim sukun itu ada 3. Yang pertama ada ikhfa, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada idham. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Tidak ada? Berarti semuanya sudah paham. Nulisnya nanti dulu ya. Nulisnya nanti. Kita masuk dulu ke bait yang ketiga. Ya. Fal awwalu al-ikhfa'u indal ba'i wasami syafiyya lil qura'i. Yang pertama itu ikhfa. Ia datang sebelum huruf ba dan namakanlah ikhfa syafawi untuk para qari. Ya, maksudnya adalah hukum yang pertama itu adalah ikhfa. Di sini ikhfanya disebut dengan ikhfa syafawi, ya. Jadi berbeda dengan hukum nun sukun. Kalau hukum nun sukun itu ikhfanya saja. Kan tapi hukum mim sukun itu adalah ikhfa syafawi. Ya. Pengertiannya apa sih hukum ikhfa syafawi? Tadi dijelaskan di sini bahwasanya ia datang sebelum huruf ba. Maksudnya adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, ini pengertian dari ikhfa syafawi. Jadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka disebut dengan ikhfa syafawi. Tepat sekali. Ya. Mas, cara baca ikhfa syafawi itu seperti apa sih? Di sini dijelaskan di syarahnya. Silakan buka halaman 16. Yang A itu ikhfa syafawi.
yaitu mengucapkan mim sukun di atas sifat antara izhar dan idgham yang bersama dengan tetapnya gunnah pada huruf yang diikhfakan yang memiliki satu huruf yaitu ba. Jadi cara bacanya ya. Cara baca. Cara bacanya adalah gunnah di antara izhar dan idgham. Ya, kita tahu dulu. Izhar itu dia letaknya adalah di sini. Dan idgham letaknya di hidung. Jadi kalau di antara izhar dan idgham berarti di tengah-tengah, di sekitar mulut sini. Ya, di hidung. Tenggorokan. Mulut. Sini izhar, idgham. Jadi cara bacanya dia menekankan di sini, gunnahnya di sini. Oke, kita masuk ke contoh. Lihat contohnya. Wa hum bil akhirah. Ya, kita tulis contohnya. Ya, contohnya wahum bil akhirah. Mas, coba contohin cara bacanya seperti apa ya? Ya, guna di antara izhar dan idgham. Anak praktekkan. Wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Nah, ada gunanya. Nah, terus kalau ada yang nanya lagi, Ustaz, bagaimana? Terus gunanya berapa harokat, Ustaz? Gunanya 2 harokat. Ya, gunanya 2 harokat. Jadi ketika ada ikhfa, mim sukun bertemu dengan ba, kita gunakan di antara izhar dan juga idgham. Tengah-tengah sini 2 harokat. Ya, contoh. Wa hum bil akhirah. Wa hum bil akhirah. Bisa dipahami? Sampai sini. Ada yang ingin bertanya tentang ikhfa syafawi? Yang ingin bertanya, yang belum paham silakan angkat tangan. Yang nggak pahamnya di mana, yang bikin bingungnya di mana, silakan bertanya. Ada? Tidak ada? Berarti insya Allah semuanya sudah paham. Saya jelaskan kembali. Ikhfa syafawi itu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ini huruf ba bukan? Huruf ba. Ya. Maka ia disebut dengan ikhfa syafawi. Cara bacanya adalah guna di antara izhar dan juga idgham 2 harokat. Ya, seperti yang Ustaz tadi contohkan. Ustaz baca, kalian ikuti. Gunai 2 harokat. Wa hum bil akhirah. Wa hum bil akhirah. Sekali lagi. Wa hum bil akhirah. Wa hum bil akhirah. Masya Allah, sudah bagus gitu ikhfa syafawinya. Ya, jadi ikhfa syafawi kalian insya Allah sudah paham. Kita lanjut ke bait nomor 21. Watani idghamun bimithliha ata wasami idghaman saghiran kata. Ya. Hukum yang kedua ini itu adalah hukum idgham. Yang kedua itu idgham. Dia datang dengan huruf misalnya. Dan namakanlah dengan idgham shaghir.
tanda kurung idgham mimi. Wahai anak muda. Maksudnya adalah hukum yang kedua ini disebut dengan idgham mimi, ya. Ya, disebut dengan idgham mimi. Ya. Mas, idgham mimi itu pengertiannya seperti apa sih, Mas? Ya, kita baca. Ia datang dengan huruf semisalnya. Jadi huruf semisalnya, lihat huruf mim. Semisalnya atau yang sama dengan huruf mim adalah huruf mim itu sendiri. Ya, jadi pengertiannya adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, ya. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, itu pengertian dari idgham mimi. Nah, terus Mas, Ustaz, bagaimana cara bacanya, Ustaz? Cara bacanya adalah kita lihat di sini isyaratnya, ya. Yaitu memasukkan mim pada mim yang berharokat sehingga keduanya menjadi mim yang bertasydid yang digunakan, ya. Jadi cara bacanya adalah digunakan. Ya. Kalau digunakannya, kalau tadi fasyafawi itu diantara izhar dan juga idgham, adapun idgham ini berarti dia digunakannya di pas di hidung. Oke, kita kasih contoh. Lihat di sini. Wahum min. Ya, mau bisa melihat di sini, bisa kelihatan contohnya, atau bisa lihat di halaman 16 itu ada contoh wahum min, ya, wahum min. Nah, di sini apabila mim sukun itu bertemu dengan huruf mim, ya kita lihat bareng-bareng di sini. Benar tidak mim sukun bertemu dengan huruf mim? Kita lihat. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Berarti benar apa benar? Benar. Berarti benar. Berarti itu adalah contoh dari idgham mimi. Cara bacanya digunakan. Oke. Kita akan memperagakan cara bacanya. Wahum min. Wahum min. Dibacanya harokatnya sama seperti ini, yaitu 2 harokat. Ya, wahum min, wahum min. Kita bersama-sama. Wahum min, wahum min. Kurang agak ditekan ke arah hidung. Lagi, wahum min, wahum min. Satu kali lagi, wahum min, wahum min. Sudah ada getaran hidungnya apa belum? Wahum min, wahum min. Terasa getarannya di hidung? Kalau terasa berarti itu benar. Kalau nggak terasa berarti itu salah. Berarti nanti itu jadinya di sini. Ya. Coba langsung lagi. Wahum min, wahum min. Sudah terasa semua? Berarti benar cara pengucapannya. Ya. Jadi idgham mimi itu apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, cara bacanya digunakan 2 harokat. Contohnya wahum min. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya, yang belum paham silakan angkat tangan.
Misalkan, Mas, maksudnya ini apa, Mas? Misalkan Ustaz, maksudnya ini digunakan apa, Ustaz? Saya paham. Mas, Ustaz, coba contoh yang lain. Ada ini? Ya, kalau kita contoh yang lain, kita lihat di sini. Lihat ke kata selanjutnya. Istami'u waraddidu. Dengan saya lalu ikuti apa yang saya ucapkan. Walakum ma Walakum ma walakum ma Walakum ma Ayo Abi baca sendiri. Walakum ma Walakum ma Sekali lagi Abi. Walakum ma Walakum ma Ahsan, sudah cocok, bagus. Saya dengar dari kalian semua sudah bagus untuk mengucapkan idgham mimi. Ada getaran di hidungnya, ya. Saya dipahami seluruhnya. Dari Ikhwan Syafawi, barangkali ada yang ingin bertanya di antara Ikhwan Syafawi atau idgham mimi atau dari hukum mimi sukun atau sini. Sampai sini ada yang ditanyakan dari apa yang terjelas di papan tulis. Kawan, mau bertanya? Oh tidak. Ya, silakan. Maksudnya guna di antara ibarat idgham itu gimana? Berarti dia letaknya itu di mulut, di sini. Ya. Oke. Kita contoh. Wahum bil akhirah. Jadi dia letaknya bukan izhar dan juga bukan idgham. Jadi hidungnya itu enggak terlalu bergetar. Kalau tadi di sini itu idgham ini itu bergetar sekali. Wahum min ini wahum bil akhirah wahum, ya kalau saya pencet nggak terlalu ngomong wahum bil akhirah, ya ini wahum bil akhirah. Itu tadi penjelasannya, sudah paham? Jadi nggak di hidung dan juga nggak di mulut, jadi getarannya itu kerasa di mulut. Wahum bil jadi seakan-akan nih moncong kita ini seperti bergetar. Kalau yang wahumnya itu hidung kita bergetar. Adapun wahum bil akhirah, contoh Syafi'i ini hidung kita, mulut kita yang ada akan getarannya seperti itu. Cobain semuanya. Ini, cobain getarannya sama-sama di mulut kita. Wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Yang idgham ini wahum min. Dari suaranya saya sudah terdengar beda. Wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Oke. Apa sudah paham? Sudah paham perbedaannya? Sudah. Baru ada yang bertanya lagi, silakan. Tidak ada. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Kita masuk ke bait ke-22. Wattarithul idharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafiyah. Yang artinya di sini tertulis yang ketiga itu izhar. Ia pada huruf-huruf sisanya dan namakanlah dengan izhar syafawi. Maksud dari penulis di sini dari Syekh Sulaiman Az-Zamzuri itu adalah hukum mim sukun. Yang ketiga itu adalah izhar, tapi disebut dengan izhar syafawi. Ya, kita lihat penjelasannya. Ia pada huruf-huruf sisa. Berarti maksudnya gimana nih? Ia pada huruf-huruf sisa. Nah, apa? Ada yang tahu? Asanta, siapa nama antum? Aban, Iban. Asanta antum, ya Iban. Ya, berarti maksudnya adalah apabila
apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Di sini terlihat huruf-huruf sisanya. Berarti tadi huruf hijaiyah ada 28. Berarti sudah kepake 2, berarti tersisa 26. ya 26. 28 dikurangi 2 sama dengan 26. Jadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang tadi 26, kecuali mim dan juga ba. Itu maksud dari izhar syafawi. Cara bacanya seperti apa sih Ustaz? Ya, tadi ikhwah syafi'i cara bacanya ada, dua mimin cara bacanya ada, izhar syafawi. Cara bacanya adalah karena di sini izhar, artinya adalah izhar adalah jelas. Ya, artinya adalah jelas. Ya, cara bacanya adalah jelas tanpa guna. Ya. Contohnya seperti apa sih Ustaz? Kita masuk ke contohnya. Kita lihat contohnya di halaman 17. Ini ada la'allakum tattaqun, ya. Saya pengen tanya, di sini izhar syafawinya mim sukun bertemu dengan apa? Huruf ta. Coba Ustaz lihat. Ya, benar sekali. Di sini mim sukunnya bertemu dengan huruf ta. Dan ta itu berarti selain huruf mim dan juga ba. Berarti dia termasuk hukum izhar syafawi. Benar sekali. Cara bacanya jelas tanpa guna. Kita baca, Ustaz bacakan. La'allakum tattaqun. Taruh. Ya, jelas. La'allakum tattaqun. Tidak ada guna. La'allakum tattaqun. Semua ikutin. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Lagi. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ahsantum. Oke, bagus. Sampai izhar sampai sini ada yang ditanyakan? Berarti huruf-huruf selain mim dan ba berarti apa saja? Sebutkan. Ta. Ha, qaf, dal, Ra, za, shin, sad, dad, qaf, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, Ya. ya, berarti itu huruf-huruf selain mim dan juga ba. Ya. Tadi Ustaz yang bertanya sampai sini, barangkali ada yang bertanya silakan. Masih ada sedikit waktu. Bentar dulu. Pengen ditulis? Pengen ditulis atau tidak? Oke, semua ditulis, silakan tulis. Kita kasih waktu 4 menit.
menit lagi. Setelah ini, kalian sudah paham. Nanti kita masuk ke pertanyaan ya. Kita di sini punya beberapa, ya tidak begitu banyak ya, beberapa hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, 30 detik lagi. Sudah semua menulis? Kami menulis, alhamdulillah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan saksi atas tulisan tersebut nanti di akhirat. Ya. Amin. Kalau sudah, Ustaz akan hapus ini tulisan. Ya. Hapus semua. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena tadi semuanya tidak ada yang nanya, berarti semuanya sudah paham. Sekarang semuanya ditutup bukunya. Punya oleh-oleh visual buat kalian. Saya ingin bertanya, ya, apa pengertian ikhfa syafawi? Angkat tangannya, ulangin lagi, ya. Cepat dia dapat. Apa pengertian ikhfa syafawi? Tadi siapa? Silakan Abbas. Pengertian ikhfa syafawi? Apabila mim sukun bertemu huruf ba. Cara bacanya seperti apa? Di cara bacanya adalah digunakan di antara idhar dan idgham. Berapa harokat? 2 harokat. Ahsanta itu Abbas. Abbas maju. Sekarang satu. Selanjutnya, apa pengertian? Aduh, sampai soal saya selesai. Pengertian idgham mimi, cara bacanya, dan juga berapa harokat? Ulangin. 1, 2, 3. Silakan antum. Hafiz. Silakan Hafiz jawab. Idgham mim, huruf mim bertemu mim. Bacanya
Ya, Pak. Baca 2 harokat. Cara bacanya seperti apa? Udah. Guna. Yakin? Yakin? Ahsanta ya. Benar? Habis. Habis. Silakan lanjut. Ya, kembali. Oke, selanjutnya. Ya. Pengertian dari izhar syafawi dan juga huruf-hurufnya. Turun lagi. 1, 2, 3. Tadi itu cepat itu. Siap. Ya, tentu. Silakan jawab. Huruf-hurufnya juga. Kemudian izhar syafawi pengertian izhar syafawi adalah tidak digunakan. Pengertiannya apa? Cara bacanya. Pengertiannya Ya. mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Cara bacanya tanpa digunakan. Berarti jelas. Jelas. Ya. Huruf-hurufnya Ya. coba sebutkan. Ta, terus ta, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Hamzah itu Hamzah. Hamzahnya. Ya. Hamzah, ya. Ahsanta. Kamu siapa namanya? Hanif. Hanif, silakan lanjut. Ini udah kedua. Karena sambil huruf-hurufnya juga. Silakan. Oke. Saya punya 2 hadiah lagi nih. Berarti tinggal 2 pertanyaan. Ada pulpen dan juga ada ganti. Ya. Oke. Sekarang ini semua sudah tutup buku ya. Sekarang siapa yang bisa tasmiyah bait 18 sampai 22? Ulangin lagi. Abi diam aja. Gak mau jawab. Ulangin. Siapa yang ingin baca dari bait 18 sampai 22? Cepat tutup belakang. Siap. Silakan baca. Tasmiyah. wal mimu in taskun taji qabla hija la alifin la yin la tin li til hija ahkamuha salasatun liman tobat ikhfa'u in hamun wa idharun faqat fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wa samihi syafiyya lil qura'i wa tani idhamun bi mithliha atah wa tani idhaman saghiran yafata wa thalithul idharu fil baqiyya min ahrufin wa samiha syamsiyyah. Ahsanta. Siapa mantul? Fatim. Coba. Fatim. Fatim, Ahsanta Fatim. Maju Fatim. Antum dapat sikat gigi. Ya. Oke ya, terima kasih. Oke, Ustaz punya hadiah terakhir. Ustaz punya hadiah terakhir. Siapa yang bisa maju untuk memberikan contoh ikhfa syafawi 1, idhar syafawi 1, ikhfa syafawi 1, idgham mim 1, idhar syafawi 1. Angkat tangan. Ulangin. 1, 2, 3. Ulangin. 1, 2, 3. Yang sudah ya. Kita adanya bagi-bagi. Ulangin. 1, 2, 3. Tiba. Tiga. Ya, silahkan. Atau mau diomong tadi ya Bapak? Yang tadi boleh? Wahum bil akhirah. Sambil dengan cara bacanya. Wahum bil akhirah. Kurang 2 rakaat, terus 2 rakaat. Lagi. Wahum bil akhirah. Kurang. Wahum bil akhirah. Lanjutnya. Itu. Ya. La'allakum tattaqun.
Kita tukar sama mereka. Terima kasih. Yang maju ini harus beda, nggak sesuai yang di sini. Siapa bisa tangan? Bisa. Saya coba yang dari sini. Kita tunggu azan selesai dulu sebentar. Ya, kita lanjut ke pertanyaan. Satu pertanyaan, baru kita tutup. Ada yang bisa? Ya, apa tadi? Siapkan saja. Ya, tasim billahi Hasan, gitu. kuntum lil mu'minin Ulangi. kuntum Itu mim. kuntum rabbihim Selanjutnya. hum fiha khalidun. Ahsanta. Silakan. Alhamdulillah telah kita selesaikan tadi pembahasan tentang hukum mim sukun. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Sebuah ilmu tanpa pengamalan itu bagaikan sebuah pohon tanpa buahnya. Jadi percuma aja kalau kita punya ilmu tapi kita tidak mengamalkan. Saya wasiatnya kepada anak-anak yang saya cintai seluruhnya, jangan lupa kita amalkan ilmu yang telah kita dapatkan pada hari kesempatan kali ini. Dan untuk pertemuan kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.